Blunder demi blunder. Apakah Onana memang kutukan terbesar yang pernah dimiliki Manchester United? Manchester United kembali gagal meraih kemenangan. Lawan mereka bukan tim raksasa, hanya Olympique Lyon. Tapi hasil akhirnya 2-2. Dan siapa yang kembali jadi sorotan? Ya, Andre Onana. 2 blunder fatal. 2 momen yang menghapus kemenangan yang sudah di depan mata. Lini depan MU sudah bekerja, tapi segalanya runtuh karena satu sosok di bawah Mistar. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan MU bertahan dengan Onana? Blunder pertama, salah antisipasi bola lambung yang dikira seperti crossing. Blunder kedua, bola yang harusnya bisa ditangkap justru terlepas. Alhasil bola jatuh ke pemain Lyon. Dan ini bukan pertama kali. Ini bukan kejadian langka. Ini seperti pola. Onana datang ke MU dengan harga tinggi dan reputasi besar. Tapi, yang diberikan justru ketakutan setiap kali bola mendekati gawang. Apakah dia benar-benar pantas menyandang status kiper utama setan merah? Beberapa waktu lalu, Nemanja Matic pernah berkata, "Waktu itu, banyak yang anggap itu cuma sakit hati." Komentar mantan pemain yang kecewa. Tapi setelah semua kesalahan ini, apakah Matic salah? Atau justru dia lebih jujur daripada kebanyakan orang di klub saat ini? Mari kita lihat angka. Jumlah blunder langsung yang berujung gol tertinggi di antara kiper Big Six. Rasio penyelamatan di bawah rata-rata. Distribusi bola tidak begitu spesial. Banyak kiper yang lebih baik distribusinya seperti David Raya dan banyak kiper Spanyol lainnya yang bisa seperti itu. Bahkan jika dibandingkan dengan kiper seperti De Gea di musim terburuknya, Onana masih kalah. Ini bukan soal adaptasi, ini soal kualitas. Ada yang bilang, tapi kan dia bawa MU juara Carabao Cup dan FA Cup. Oke, tapi mari jujur. Apakah itu berkat performa Onana? Atau karena keseluruhan tim bermain baik saat itu? 1-2 penyelamatan bagus tidak bisa menghapus 10 blunder. Dan gelar bukan jaminan kualitas pribadi. Banyak pemain dapat gelar, tapi tetap dikenang sebagai pemain gagal. Coba lihat cara para back MU bermain sekarang. Mereka ragu. Mereka lebih sering memilih clear daripada back pass. Karena apa? Karena mereka tidak percaya kiper mereka. Ketika kipermu jadi sumber kecemasan, maka pertahananmu sudah setengah mati. Dan efeknya, gelandang jadi defensif. Penyerang jadi turun menjemput bola. Tim kehilangan identitas. Semua karena satu titik lemah, Onana. MU dikenal boros. Tapi ironisnya, mereka terus gagal dalam rekrutmen. Onana bukan satu-satunya contoh. Tapi dia adalah simbol kegagalan era ini. Kiper yang direkrut karena cocok di sistem Ten Hag. Tapi sekarang, bahkan sistemnya sendiri tak bisa menyelamatkan Onana. Apakah ini kesalahan manajer? Atau kegagalan scouting? Atau memang karena klub terlalu mudah percaya pada reputasi? Inilah pertanyaan besar. Apakah Onana layak diberi waktu lagi? Banyak fans bilang, kasih dia 1 musim penuh. Tapi ini sudah berapa musim? Dan blunder masih terus terjadi. Jika ini dibiarkan, berapa banyak poin yang akan terbuang? Berapa banyak peluang yang akan hilang? Kadang, keputusan paling sulit adalah mengakui bahwa kita salah. Dan mungkin, MU harus berani mengaku, mereka salah pilih kiper. Mari kita bandingkan dengan sejarah. Van der Sar, Schmeichel, De Gea saat prima. Bahkan kiper-kiper cadangan seperti Sergio Romero punya angka yang lebih baik dalam performa penting. Onana, dia ada di urutan bawah. Jauh di bawah, mungkin bukan yang terburuk secara mutlak. Tapi dalam hal ekspektasi dan realita, Onana adalah salah satu yang paling mengecewakan. Jadi, apakah Andre Onana adalah salah satu kiper terburuk dalam sejarah Manchester United? Apakah Nemanja Matic benar dalam ucapannya? Atau apakah kita terlalu cepat menilai dan Onana butuh waktu lebih lama? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah MU harus cari kiper baru musim depan? Atau kamu percaya Onana bisa bangkit?
Dan kalau kamu suka pembahasan tajam kayak gini, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita dramatis lain seputar dunia sepak bola, hanya di Kisah Kasih Sepak Bola. Karena sepak bola bukan cuma soal menang dan kalah, tapi tentang cerita yang tak pernah selesai.